Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu makalah ULQ yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Adapun presentasikan itu teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diambil dari nama kota Mekah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut. Dan sesuatu yang disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah atau yang berkenaan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. Sekalipun kemudian dakwah Rasulullah melewati batas-batas wilayah kedua kota tersebut, namun Mekah dan Madinah tetap mempunyai peran yang signifikan dalam setiap proses pengembangan Islam. Karenanya, pengertian Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terbatas pada ruang lingkup tempat atau penduduk yang berdiam di kedua kota tersebut, melainkan mencakup di dalamnya periode waktu. Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran telah menyebutkan 3 perspektif definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, dari perspektif masa turun didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di kota Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah sekalipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah. Kemudian dari perspektif tempat turun didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan di sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaybiyah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sul'a. Akan tetapi terdapat celah kelemahan dari definisi tersebut karena terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan di Madinah dan di sekitarnya. Misalnya ada surat At-Taubah 42 diturunkan di Tabuk, surat Az-Zukhruf surat 45 diturunkan di tengah perjalanan antara Madinah dan Mekah. Kedua ayat tersebut, jika melihat definisi kedua ini, tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di sini ada perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Dari segi tata bahasa. A. Surat Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya, sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contohnya dalam surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Dan adapun Madaniyah secara umum gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus, sebab yang menerima kebenaran secara terbuka. Contohnya dalam surat Al-Maidah. B. Umumnya surat-surat Al-Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya, sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Yang kedua, dari segi isinya. Umumnya surat-surat Makkiyah yang menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selama secara khusus yang berkaitan dengan tauhid, uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah, karena yang diajak bicara orang-orang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang selamat. C. Ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu Makkiyah. A. Di dalamnya terdapat ayat sajadah. B. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata qala.
C. Dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina kecuali dalam surat Al-Hajj karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. D. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. E. Ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. F. Ayat-ayat dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong seperti alif, lam, mim, dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. 2. Yaitu Madaniyah. Ciri-cirinya yaitu A. Mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. B. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali Al-Ankabut. C. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabiin. Itu adalah ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Lanjut, para ulama merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah dari titik tekan tematis. Pertama yaitu Makkiyah. A. Menjelaskan ajaran monoteisme ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan dan pembalasan, uraian tentang kiamat dan perihalnya, neraka dengan siksanya, surga dengan kenikmatannya, dan mendebat kelompok musyrikin dengan argumentasi rasional dan nakli. B. Menetapkan pondasi-pondasi umum bagi pembentukan hukum syara, keutamaan akhlak, dan harus dimiliki anggota masyarakat. Juga berisikan celaan-celaan terhadap kriminalitas yang dilakukan kelompok musyrikin, mengonsumsi harta anak yatim secara jolim, serta uraian tentang hak-hak. C. Menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, serta perjuangan Muhammad dalam menghadapi tantangan-tantangan kelompok musyrikin. D. Terhadap kesamaan bunyi. E. Ayat-ayat dan suratnya pendek-pendek dan nada, serta perkataannya agak keras. F. Banyak mengandung kata-kata sumpah. Lanjut ke Madaniyah, yaitu A. Menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, bangunan rumah tangga, warisan, keutamaan jihad, kehidupan sosial, aturan-aturan pemerintahan mengenai perdamaian dan peperangan, serta persoalan-persoalan pembentukan hukum syara. B. Menghitabi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajaknya masuk Islam, juga menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpangkan kitab Allah dan menjauhi kebenaran serta perselisihan setelah datangnya kebenaran. C. Mengungkapkan langkah-langkah orang-orang munafik. D. Surat dan sebagainya ayat-ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. D. Klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran untuk mengetahui dan menetapkan Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama bersandar pada dua cara utama, yaitu sima'in nakli dan kiyosi istihad. Yang pertama yaitu sima'in nakli, yang artinya pendengaran seperti apa adanya, yang berdasarkan para sahabat yang hidup dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu. Yang kedua yaitu cara kiyosi istihad atau bersifat istihad, yang apabila surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan ayat itu adalah ayat madani. Begitu pula sebaliknya. Surat Madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Makki atau peristiwa Makki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat Makkiyah.
Oleh karena itu, para ahli mengatakan setiap surat yang dalamnya mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maka surat itu dinamakan Makkiyah. Dan setiap surat yang di dalamnya mengandung kewajiban dan ketentuan hukum, surat itu dinamakan Madaniyah. Para ulama mempunyai 3 macam pandangan masing-masing dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu dari segi waktu turunnya, yang kedua dari segi tempat turunnya, dan yang ketiga dari sisi sasarannya. Ada 3 tahap turunnya Al-Quran di Mekah, yaitu tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap penghabisan menurut Abu Qasim. Tahap permulaan biasa disebut marhala ibtidaiyah. Tahap pertengahan di Mekah disebut marhala mutawasito, dan tahap penghabisan di Mekah disebut marhala wataniyah. Bisa dilihat ciri-cirinya di gambar berikut. Tiga tahap tersebut nampak jelas tanda-tanda kemakiyahannya, karena dalam hal susunan kalimatnya masing-masing tampak sebagai kesatuan wawasan yang terjadi dengan sendirinya. Adapun Madaniyah ada 20 surat, yaitu bisa dilihat dalam gambar berikut. Sedangkan yang diperselisihkan ada 12 surat, yaitu bisa dilihat itu tadi ciri-ciri spesifik dan ciri-ciri spesifik dari sistem matematisnya dari Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya yaitu perselisihan ulama mengenai kategori Makkiyah dan Madaniyah. Dalam kitab karangan Mana Al-Qathani yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Al-Quran menyebutkan bahwa yang terpenting dalam objek kajian para ulama yang diturunkan di Mekah atau Madinah serta yang menjadi perselisihan yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah. Tetapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkan selepas hijrah. Di samping itu, seruannya pun bersifat umum. Ayat seperti ini oleh para ulama tidak dinamakan Makkiyah dan tidak Madaniyah secara pasti, tetapi mereka mengatakan ayat yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Misalnya surat Al-An'am, Ibnu Abbas berkata, surat ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia adalah Makkiyah. Kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai 153, dan surat Al-Hajj adalah Makkiyah. Tetapi ada 3 ayat yang Madaniyah, yaitu ayat 19 sampai 21. Yang ketiga, yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Yang keempat, ayat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Mereka memberi contoh dengan surat Al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan di Madinah. Dilihat dari segi turunnya, tetapi seruannya ditunjukkan kepada orang musyrik penduduk Mekah. Juga seperti permusuhan surat At-Taubah yang diturunkan di Madinah. Tetapi seruannya ditunjukkan kepada orang-orang musyrik di Mekah. Yang kelima, yang serupa dengan diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Yang dimaksud para ulama di sini adalah ayat-ayat yang terdapat pada Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri seperti Makkiyah. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 32 yang Madaniyah. Hal ini dikarenakan permintaan orang musyrik untuk disegerakan azab di Mekah. Yang keenam, yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Madaniyah. Yang dimaksud ulama di sini adalah kebalikan dari sebelumnya dalam surat An-Najm ayat 32. Yang 7, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contohnya ialah dalam surat Al-A'la, hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Bara'ah bin Azb yang mengatakan bahwa
Orang pertama kali datang kepada kami di kalangan sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Setelah itu datanglah Ammar bin dan Sa'ad. Kemudian datang pun Umar bin Khattab sebagai orang nomor yang ke-20. Baru setelah itu datang Nabi. Aku melihat penduduk Madinah bergembira setelah aku membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Yang 8 ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contohnya dari awal surat At-Taubah, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk pergi haji pada tahun ke-9, dan hal ini pun disampaikan kepada kaum musyrikin bahwa tahun ini tidak seorang pun orang musyrik boleh berhaji. Yang ke-9 ayat yang diturunkan di waktu malam dan siang. Kebanyakan ayat turun pada siang hari. Abu Qasim An-Naisaburi telah menelitinya, contoh di bagian surat Al-Imran dan yang lainnya. Yang ke-10 ayat yang turun di musim panas dan musim dingin. Para ulama memberi contoh ayat yang turun di musim panas tentang ayat kalalah yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Contoh lain ialah ayat-ayat yang turun dalam perang Tabuk yang terjadi pada musim panas seperti yang dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 81. Sedangkan musim dingin mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mengenai tuduhan bohong yang terdapat dalam surat An-Nur. Yang ke-11 yang turun di waktu menetap atau perjalanan. Mayoritas ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran turun pada saat Nabi dalam keadaan menetap. Akan tetapi karena kehidupan Rasulullah tidak pernah lepas dari jihad dan peperangan di jalan Allah, maka wahyu pun turun dalam peperangan tersebut. Contohnya awal surat Al-Anfal yang turun pada waktu perang Badar. Yang F, tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. 1. Untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, agar bisa memahami nasikh atau hukum yang menghapus dan mansukh atau hukum yang dihapus. Jika terdapat dua ayat, yaitu Madaniyah dan Makkiyah, yang keduanya memenuhi syarat naqs, maka ayat Madaniyah tersebut menjadi naqs bagi ayat Makkiyah, karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Yang keempat, untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. Yang keenam, untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga otensitas Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan datangnya dari kami, dan bila mana ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.